One, two, three. Shalom teenager, kembali lagi di Petra Teens News minggu ini bersama saya Kak Irvin. Hari ini Kak Irvin sedang berada di Tanah Lot, Bali. Oke, kali ini Kak Irvin ingin menginfokan buat adik-adik semua untuk kegiatan Petra Teens selama sepekan. Yuk, check it out. Teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan Petra Teens akan hadir secara live streaming pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 5 sore melalui YouTube Gereja Petra Makassar. Ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung dalam Klik Petra Teens dan punya kerinduan untuk bergabung dalam Klik Petra Teens untuk bertemu bersama, dapat menghubungi Kak Elis. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk hadir di ibadah doa Petra Teens yang akan diadakan hari Minggu jam 7 malam secara online. Untuk media yang akan digunakan akan dibuka oleh Klik leader kalian masing-masing. So, stay tune. Bagi teman-teman yang rindu melayani dalam bidang praise and worship, tamborin, usher, multimedia, musik, dan host Petra Teens News dapat menghubungi Klik leader kalian ya. Bagus sih tempatnya. Oke kan teman-teman, sekian untuk Petra Teens News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Petra Teens, gaskan! Haleluya, Shalom Petra Teens. Mari kita bersama-sama hari ini memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah, karena Dia bersamaku setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Tak pernah, karena Dia bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama
lamanya. Haleluya. Bersama-sama menyanyikan kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku. Hadapi segala tantangan, tak pernah ragu karena Dia bersamaku. Oh setia dengan kuasa mulia, hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan, dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus di sepanjang hidupku, hanya dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan, dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, mari Kau berkati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan kami percaya Engkau siap melawat setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wajahku di hadapan-Mu,
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, putih rambutku, kemurahan-Mu Tuhan membuatku tertegun, ku bulatkan mengikut-Mu. Oh, ku angkat tanganku memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu. Oh, sebab Kau layak Tuhan. Mau tinggikan namamu Tuhan. Oh,
setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus. Sungguh tiada kasih-Mu Tuhan. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan, ku angkat. Oh Tuhan, sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tiba saatnya kebenaran akan disampaikan Tuhan, berkati setiap kami semua, bahkan berkati hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Shalom, kembali lagi bersama-sama dengan kita semua beribadah dalam Petra Teens ya. Kita ibadah online ya, puji Tuhan kita masih bisa beribadah. Dan malam hari ini, sore hari ini saya akan bagi firman, saya akan berkhotbah dan saya dikasih tema tetap menyembah ya. Tetap menyembah ya. Wow, ini tema yang luar biasa. Nah, kita akan baca dua tokoh yang akan saya bagi malam hari ini, sore hari ini, yaitu kisah tentang Abraham ya. Kita buka sama-sama di Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Sebelumnya saya cerita dulu bahwa Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa Abraham suatu saat keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Jadi Abraham dijanjikan sama Tuhan punya keturunan yang begitu banyak gitu, diberkati gitu. Tetapi realita yang terjadi, fakta yang terjadi, Abraham sampai masa tuanya belum dikaruniai seorang anak. Ya. Nah kemudian sampai satu ketika Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan memberikan janji. Abraham, kamu akan melahirkan seorang anak ya bersama dengan istrinya. Nah, singkat cerita, lahirlah anak perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu Ishak ya. Dan kita baca sama-sama di Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, jadi ketika Tuhan memberikan memberikan Ishak kepada Abraham, tiba-tiba Tuhan datang untuk mencoba Abraham ya. Dan kita baca sama-sama di Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya baca ya. Di situ judulnya kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, Ishak, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, kalau teman-teman baca di Alkitab, dari
kisah yang tadi kita baca, Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 3. Tuhan di situ datang kepada Abraham, Abraham, saya mau kau persembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk saya. Nah, ketika saya baca ini, ada sesuatu yang unik yang saya ketemukan dalam Alkitab ini. Ya. Yang pertama, kalau teman-teman baca, Tuhan kasih tahu sama Abraham, Abraham, kamu harus persembahkan Ishak. Ya, jadi jelas bahwa Ishak yang dipersembahkan. Terus kemudian berikutnya, Tuhan kasih tahu sama Abraham, kamu harus kemana? Ya, tentu kalau kita baca tadi, Abraham disuruh ke sebuah gunung. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Berikutnya, Abraham, kamu di sana harus ngapain? Tuhan sudah kasih tahu. Jadi Tuhan sudah kasih tahu siapa yang akan dipersembahkan, kemana, dan yang ketiga harus ngapain. Nah, uniknya yang saya baca, Tuhan gak ada tulis sama sekali dalam Alkitab, dalam kejadian ini, kapan harus mempersembahkan Ishak. Ya, waktu teman-teman baca, tidak ada. Ya, tidak ada ayat yang menjelaskan kapan harus mempersembahkan Ishak. Ya. Tetapi dalam Kejadian 22 ayat 3, Alkitab mencatat keesokan harinya pagi-pagi Abraham segera pergi mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Pagi-pagi, besok. Padahal Tuhan gak kasih tahu loh kapan harus persembahkan. Kalau saya jadi Abraham, ya saya bilang, ya sudah Tuhan. Nanti Pipat kalau anakku sudah umur 100 tahun, umur 50 tahun, baru saya persembahkan. Saya masih sayang sama dia. Tapi Abraham tidak. Abraham malah, Alkitab mencatat keesokan harinya pagi-pagi benar, dia mempersembahkan Ishak. Dia ajak Ishak ke gunung yang Tuhan katakan kepada Abraham. Wow, itu penyembahan. Jadi Abraham, bayangkan ya teman-teman, Abraham, ya, namanya pasangan suami istri ya. Yang dirindukan dari sebuah pernikahan adalah seorang anak. Jadi ketika teman-teman nanti suatu saat akan berkeluarga ya, yang paling dirindukan dari pasangan suami istri adalah punyai keturunan ya. Abraham gak punya keturunan. Nah, dan zaman dulu ketika kita tidak punya keturunan itu seperti sebuah aib. Wah, dan dia orang ini gak punya anak. Pasti Abraham ini berdosa, ada dosanya sama Tuhan. Oh, pasti dikutuk sama Tuhan. Jadi ketika zaman dulu kita nggak punya anak, itu seperti sesuatu yang aib gitu. Nah, tapi akhirnya Tuhan menjanjikan setelah proses penantian yang cukup panjang, Abraham dikasih anak perjanjian. Tapi lucunya, ya Tuhan menguji Abraham. Ayo, kamu persembahkan Ishak. Wow. Dan teman-teman tahu responnya Abraham apa? Dia tetap mempersembahkan Ishak, sekalipun situasinya sulit. Sekalipun mungkin ada harga yang harus dia bayar, dia tetap menyembah, dia tetap mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Ya, berikutnya saya kasih dulu contoh. Contoh yang kedua adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, satu kali ada seorang raja bernama Nebukadnezar membuat patung emas tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Dan kemudian Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah titah bahwa kepada setiap orang yang ada, rakyat yang ada saat itu, ketika kalian semua, rakyat semua mendengar bunyi-bunyian seruling, bunyi-bunyian kecapi, bunyi-bunyian gitar, pokoknya ketika kita mendengar, ketika rakyat semua mendengar suara bunyi-bunyian musik, pada saat itu juga semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang Nebukadnezar buat. Tetapi ada 3 orang yang luar biasa, ya. Kita baca sama-sama dalam Daniel 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, ya. Daniel 3 ayat 2 sampai yang ke-18. Daniel 3 ayat Daniel 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Di situ berkata demikian, Daniel 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling,
kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi kepada Tuanku dalam hal ini. Memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego terjebak dalam sebuah situasi yang sulit, ya, situasi yang nyawa ini taruhannya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memutuskan. Dia bilang kepada Nebukadnezar, Raja, kami tidak akan menyembah patung yang kau buat, ya. Bahkan sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari perapian, kami akan tetap menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, jadi Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ada dalam sebuah situasi yang sulit, sebuah situasi yang sepertinya, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi harapan, gak ada lagi, pokoknya stuck gitu. Tetapi mereka semua, Abraham di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika nyawanya dipertaruhkan, di tengah-tengah situasi yang genting, situasi yang sulit, dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan dia sampai berkata, kalau Tuhan tidak selamatkan kami tetap menyembah Tuhan. Nah, terkadang seringkali penyembahan kita dengan Tuhan itu bersifat transaksional. Ya, sekali lagi saya ulangi. Terkadang penyembahan kita dengan Tuhan itu bersifat transaksional. Ya, contoh kayak Abraham. Tuhan, ya, saya akan persembahkan Ishak, tapi nanti pindah kalau besar pi. Tuhan, atau kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, saya akan menyembah kau asal kau selamatkan saya. Kalau kau tidak selamatkan saya tidak mau sembah kau Tuhan. Ya, terkadang kita terjebak dalam penyembahan yang bersifat transaksional ya dengan Tuhan. Kita hitung untung rugi. Kalau saya rugi, saya nggak mau menyembah Tuhan. Tapi kalau saya untung, saya akan sembah Tuhan. Ya, saya beberapa kali sih, saya pergi pelayanan di kampus ya. Ada teman-teman yang sakit ya, datang besuk di rumah sakit. Datang rumah sakit, Kak tolong doakan. Oke, baik doakan. Sebelum doakan biasanya itu ya biasalah kita cerita-cerita dulu toh. Apa yang bisa dicerita, kamu sakit apa ini. Terus kemudian sampailah satu titik orang yang sakit ini yang saya datangi, dia ngomong gini, Kak, iya saya janji, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sebenarnya adalah orang yang tidak terlalu suka dengar kata-kata seperti itu. Karena itu kayak seperti apa ya, seperti kayak kita, apa ya istilahnya, seperti, kok saya jadi blank, seperti kita bertransaksi sama Tuhan. Tuhan, kalau kau sembuhkan saya akan melayanimu. Tuhan tidak bisa disogok dengan kata-kata seperti itu. Ya, Tuhan tidak bisa kita gombali dengan kata-kata seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang bilang, Tuhan, kalau usahaku berhasil, kalau bisnisku berhasil, sukses, saya akan menyembah Engkau. Tapi kalau tidak, saya nggak mau menyembah Engkau. Ada loh orang-orang seperti itu. Ya, satu kali saya diceritakan sama ada seorang nenek ya, oma-oma, suaminya sakit, opanya sakit, suaminya sakit, suami oma ini sakit. Kemudian oma ini datang kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya, suami saya sakit. Oh ya baik Bu, setelah didoakan, oma ini ngomong gini, pendeta ini ngomong gini, iya Bu, kok saya udah jarang ya lihat ibu ke gereja. Iya, saya malas ke gereja. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena suami saya nggak disembuhkan sama Tuhan. Wah, kita dengan mudahnya berkata seperti itu hanya karena Tuhan nggak menjawab doanya kita. Bagaimana dengan Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka ada dalam situasi yang tidak enak loh, situasi yang sepertinya kalau mau dibilang ada sih sebenarnya sesuatu yang bisa jadikan alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Tetapi mereka tetap berusaha untuk menyembah Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kadang-kadang kita seperti itu, hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan,
saya akan menyembahmu kalau sakit saya disembuhkan. Tuhan, saya akan melayanimu Tuhan kalau orang tua saya kembali rujuk, mungkin orang tuanya bercerai. Tuhan, saya akan setia lagi mengiring Engkau. Saya akan ikut klik, saya akan ikut ini, itu kegiatan gereja. Kalau Tuhan menolong saya. Tapi kalau Tuhan tidak menolong saya, sorry Tuhan, saya gak mau menyembah. Ada orang-orang yang sampai segitu beraninya ngancam Tuhan. Siapakah kalian? Siapakah kita bisa ngancam Tuhan? Ya. Jadi malam hari ini, sore hari ini, Kak Yospan membagi bahwa dalam segala situasi apapun yang sedang teman-teman hadapi, mungkin situasi yang sulit, situasi yang, aduh Tuhan, saya kayaknya mau menyerah Tuhan. Saya mau bilang tetap menyembah Tuhan. Seperti Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun, mereka tetap menyembah Tuhan. Walaupun ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Ya. Dan penyembahan teman-teman ya, kalau saya mau bagi ya, penyembahan itu mengubah situasi kita. Penyembahan itu mengubah hati kita. Ya. Kalaupun kita berdoa, kita menyembah Tuhan, keadaan kita tidak berubah, ya, at least dalam hati kita berubah, ya, pasti ketika kita terus menyembah Tuhan, mungkin kita punya keluarga, mama kita mungkin sakit, kita sembah Tuhan, kita berdoa, mungkin orang tuanya kita tidak disembuhkan Tuhan, oke, itu jalan-jalannya Tuhan, kita nggak bisa ngerti jalan-jalan Tuhan, tetapi kita terus tetap menyembah, saya percaya ada sesuatu yang berubah di dalam hatimu, ya, jadi teman-teman, jangan pernah kita punya prinsip penyembahan yang bersifat transaksional. Ya, ini bahaya sekali. Ya. Jadi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala apa yang kita kerjakan, kita harus tetap menyembah Tuhan. Walaupun sulit. Bahkan ada lagu yang berkata, bahkan di dalam api pun kami akan tetap menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi tetaplah menyembah situasi sulit apapun yang sedang kalian hadapi dalam keluarga, dalam mungkin pekerjaan orang tua, dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam pergaulan, tetap menyembah Tuhan di dalam segala situasi sekalipun sulit. Ya, tetap menyembah Tuhan. Mari selanjutnya kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Engkau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Engkau dimuliakan dari segalanya. Katakan sama-sama, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sama-sama katakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Engkau ditinggikan dari
Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, mungkin kalian punya pemikiran, Tuhan, saya akan menyembah Engkau kalau Kau sembuhkan saya. Tuhan, saya akan sembah Engkau, saya akan rajin ibadah kalau Kau selamatkan orang tua saya. Tuhan, saya akan sembah Kau, saya akan puji Kau, saya akan setia mengiring Engkau kalau bisnis orang tua saya Engkau tolong. Sampai malam hari ini, sore hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan pola pikir yang baru. Kalau mungkin dulu kita punya pola pikir, saya akan menyembah-Mu Tuhan kalau, tapi hari ini kita berubah menjadi Tuhan, saya akan menyembah-Mu walaupun situasi saya tidak berubah, walaupun orang tua saya mungkin masih bercerai, belum berujuk, walaupun mungkin saya masih sakit, walaupun mungkin bisnis orang tua saya masih hancur, saya akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, saya tetap akan menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, saya akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari dalam beberapa menit ke depan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Thank you Jesus. Apapun situasi kami Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu. Apapun situasi kami Tuhan, kami tetap menyembah-Mu. Walau di dalam api, kami tetap menyembah-Mu. Walau di dalam kesesakan, kami tetap menyembah-Mu. Walau di dalam penderitaan, kami tetap menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan yang turun campur tangan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan. Kami akan tetap menyembah-Mu walau badai di depan kami, walau kami di dalam kesesakan. Oh Jesus, oh ya Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak remaja Petra Twins Tuhan, bahkan buat setiap siapapun yang menyaksikan online service ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ada hati-hati yang baru, hati-hati yang kuat, bahkan hati-hati yang terus menyembah-Mu Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Bahkan walaupun kami dalam keadaan tertekan, walaupun kami dalam keadaan lembah yang kelam, walaupun kami berada di dalam kesesakan Tuhan, biarlah hati yang mau terus menyembah-Mu Tuhan, Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, maafkan kami Tuhan, seringkali penyembahan kami dengan Engkau Tuhan bersifat transaksional Tuhan. Kami selalu menghitung untung rugi ketika kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Tapi pada sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami dibaharui pola pikir kami oleh firman-Mu Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, walau kami berada dalam badai sekalipun, walau kami berada dalam kesesakan sekalipun, kami akan tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap teman-teman Petra Teens, bahkan berkati buat siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, Tuhan yang terus bekerja bahkan di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam masa-masa yang mungkin tidak ada pengharapan mungkin bagi banyak orang, tapi kami percaya bahwa harapan kami ada dalam Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita,
mengalir buat setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang layak disembah, layak dimuliakan, layak diagungkan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Mari kita semua bangkit berdiri bersama. Katakan sama-sama, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Bapa, kami telah menaikkan syukur kami kepada Engkau, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan, di sekeliling kami Bapa, biarlah kami tetap menyembah Engkau Bapa, karena kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau Yesus. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan juga Israel tercurah atas hidupmu mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Diberkatilah kalian semuanya. Diberkatilah sekolah kalian. Diberkatilah masa depan cita-cita kalian. Diberkatilah kota Makassar. Diberkatilah bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Diberkati setiap generasi yang ada Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan setiap gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia Bapa. Apamu juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak menentu Tuhan. Terutama untuk mengatasi virus corona Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada itu semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Sehingga bangsa kami akan terlepas daripada virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Lah doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungi dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, dalam nama
penghabisan